NIM 2019143027 kelas 3 ABGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema toleransi antar umat beragama, kasus kehidupan umat beragama di kota Ambon yang harmonis, rukun dan damai. Silahkan menyaksikan video ini. Toleransi antar umat beragama dan kehidupan umat beragama di kota Ambon yang harmonis, rukun, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anggraini, NIM 2019143027 kelas 3 ABGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema toleransi antar umat beragama, kasus kehidupan umat beragama di kota Ambon yang harmonis, rukun, dan damai. Silahkan menyaksikan video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda diri dan lainnya. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai atas keyakinan atau agama yang berbeda. Apabila setiap orang mempunyai sikap toleransi, apabila setiap orang mempunyai sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisirkan terjadinya konflik antar umat beragama dan kehidupan antar umat beragama pun akan hidup dengan tentram. Untuk menerapkan sikap toleransi sejak dini, sehingga kita beranjak dewasa akan terbiasa dengan sikap toleransi dengan umat beragama lainnya. Namun pada saat ini sikap toleransi antar umat beragama ini kan sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak muda saat ini. Dapat dilihat dari sering terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di Indonesia. Dengan adanya kasus ini, saya berharap agar kita sebagai salah satu anak muda generasi bangsa, penerus bangsa, harus dapat mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus tentang kehidupan umat beragama di kota Ambon yang harmonis dan damai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kehidupan umat beragama di kota Ambon yang harmonis dan damai. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Kepulauan Indonesia selalu memegang kebersamaan secara luas dari basis masyarakat lokal dan masyarakat. Pada masa Orde Baru, masalah kerukunan umat beragama dapat dikatakan berjalan dengan baik, aman, dan harmonis. Namun, berakhir pada konflik pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya konflik Ambon atau Maluku pada 19 Januari tahun 1999 Masehi, 1 Syawal 1419 yang menyebabkan penderitaan berupa kemiskinan, menghancurkan sistem sosial pada masyarakat. Pada hakikatnya, bersaudara antara Islam dan Nasrani, sehingga nilai yang terkandung dalam hidup orang bersaudara yaitu mengingatkan bahwa kita bersaudara tidak boleh berselisih antar agama.
Untuk menjaga dan membangun bersama-sama kerukunan umat beragama di Kota Ambon dan Maluku merupakan ikatan kekeabratan antara dua komunitas negeri atau desa berbeda-beda agama atau seagama. Kearifan lokal yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak membuat moderat itu dia komodir dan bisa menjadi acuan hukum dalam syariat Islam, termasuk slogan-slogan adat Ambon terkait kerukunan umat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Ambon, Saudara. Pemuda Muslim dari Desa Batu Merah Ambon bersama Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Jemaat Rumah Tiga kembali melakukan aksi gotong royong mengecat gereja Fajar Kasih Jemaat Rumah Tiga. Selain pemuda Muslim dari Batu Merah, pemuda Muslim Masjid Al-Huda Rumah Tiga dan Gandong Wakal juga ikut ambil bagian dalam aksi mengecat rumah ibadah tersebut. Ya, dua di sana, satu situ, satu di sini. Ya. Remaja masjid dari Desa Batu Merah dan Rumah Tiga bersama pemuda Muslim Desa Wakal ikut bergotong royong dengan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Jemaat Rumah Tiga mengecat gereja Fajar Kasih yang terletak di kawasan Rumah Tiga. Aksi ini mendapat respon baik dari Ketua Majelis Jemaat GPM Rumah Tiga Pendeta Sols Liku Mahwa yang berharap aksi ini bisa menjadi contoh kekuatan hidup bersaudara bagi warga Salam Sarane yang ada di Maluku. Dan untuk pengecatan gedung gereja Fajar Hidup, kami melibatkan saudara-saudara kakak dari Wakal, kemudian masyarakat Rumah Tiga, Muslim, remaja masjid dari Wailela, tetapi juga saudara-saudara Muslim yang dari Batu Merah. Semua menyatu untuk membangun persaudaraan, bukan sekedar sebuah basa-basi. Kami betul-betul mewujudkannya dengan ketulusan, kejujuran, membangun persaudaraan sebagai kekuatan membangun Kota Ambon dan Maluku ini ke arah yang lebih baik. Aksi pengecitan gereja yang dilakukan secara gotong royong ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Ambon dan Pacific Pine. Salah satu pemuda Batu Merah mengaku senang dengan bangga ikut serta dalam aksi gotong royong mengecat rumah ibadah gereja Fajar Kasih Rumah Tiga. Lantaran sebelumnya pemuda gereja Jemaat Rumah Tiga juga melakukan aksi yang sama, yakni ikut mengecat Masjid Agung An-Nur Batu Merah. Yang katong ketahui bahwa generasi muda ini generasi penerus. Kalau bukan katong, yang jaga katong tambah ibadah siapa lagi? Itu yang katong harus bangun kepada pemuda yang lain yang ada di negeri lain juga. Semoga antara Batu Merah dengan Rumah Tiga menjadi contoh yang baik dan bisa diikuti oleh pemuda-pemuda lain yang ada di wilayah Ambon dan Maluku pada umumnya. Aksi toleransi antara Salam dan Sarane ini merupakan budaya yang tentunya harus menjadi kekuatan identitas masyarakat Maluku dalam membangun Kota Ambon, sekaligus mengabarkan pesan bagi Indonesia bahwa kerukunan antar sesama umat beragama merupakan modal utama keharmonisan kehidupan. Immanuel Alfred, Kompas TV Ambon, Maluku.